Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Sara Sevika dengan NIM 210111238 Program Studi Manajemen A. Dalam memahami bisnis, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluknya. Di antaranya adalah dengan memahami lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi. Artinya, segala aspek dan faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebuah bisnis dalam suatu organisasi yang tersistematis bisa dikatakan sebagai lingkungan bisnis. Pandangan lain diungkapkan oleh Madhu Rajev dalam bukunya Pengantar Bisnis Salemba 4 tahun 2007. Menuturkan bahwa keberhasilan suatu bisnis pada umumnya bergantung pada lingkungan bisnis. Dengan kata lain, lingkungan bisnis adalah faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Tanpa adanya lingkungan bisnis yang stabil, maka bisa dijamin sebuah bisnis tersebut akan mengalami sebuah kemunduran bahkan kegagalan. Dalam bukunya, Madhu Rajev memaparkan lebih detail dengan mengklasifikasikan lingkungan bisnis menjadi 4 bagian. Yang pertama lingkungan sosial, yang kedua lingkungan industri, ketiga lingkungan ekonomi, dan keempat lingkungan global. Keempat lingkungan ini menjadi faktor utama pendukung keberhasilan sebuah bisnis perusahaan. Maka, dapat disimpulkan bahwa lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi yang menjadi faktor dasar bagi keberhasilan dan kesuksesan sebuah bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen-komponen lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis juga dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal dipengaruhi oleh man, money, material, machine, dan method. Di dalam perusahaan, faktor-faktor internal tersebut diproses agar menjadi barang atau jasa yang akan ditujukan untuk memuaskan kebutuhan konsumen, sekaligus dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diterapkan prinsip ekonomi, yaitu dengan pengorbanan tertentu diharapkan dapat diperoleh hasil atau keuntungan maksimum. Sedangkan lingkungan eksternal terbagi lagi menjadi 2, yaitu lingkungan mikro dan lingkungan makro. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan mikro meliputi pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Selain lingkungan mikro, lingkungan eksternal lainnya juga dipengaruhi oleh lingkungan makro yang meliputi lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, lingkungan politik hukum, lingkungan sosial kultur, lingkungan global, dan lingkungan bisnis teknologi dan informasi. Selanjutnya yaitu sikap pembisnis dalam menyikapi lingkungan bisnis yang semakin dinamis. Perubahan lingkungan adalah angka kecepatan dari perubahan lingkungan umum dan lingkungan khusus perusahaan. Perubahan ini terdiri dari perusahaan yang stabil, di mana angka perubahannya lambat, dan perubahan dinamis, di mana angka perubahan lingkungan adalah cepat. Perusahaan biasanya mengalami baik perubahan stabil maupun perubahan dinamis. Pengamatan terhadap perubahan dan kompleksitas lingkungan membuat para manajer dapat memanfaatkan lingkungan yang berubah dengan 3 langkah, yaitu A adalah pengamatan lingkungan. Pengamatan lingkungan adalah meneliti lingkungan terhadap kejadian atau masalah penting yang mungkin dapat mempengaruhi suatu organisasi. B. Menerjemahkan faktor-faktor lingkungan. Setelah mengamati, kemudian manajer menentukan kejadian dan masalah lingkungan apa yang bermanfaat bagi organisasi. Biasanya manajer menerjemahkan kejadian dan masalah sebagai ancaman atau kesempatan. Jika menerjemahkan sebagai ancaman, maka ia akan berusaha melakukan suatu langkah-langkah untuk melindungi perusahaan. Jika manajer menerjemahkannya sebagai kesempatan, maka mereka akan memanfaatkan kejadian tersebut dengan mempertimbangkan strategi alternatif untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir, menghadapi ancaman dan kesempatan. Setelah pengamatan dan menerjemahkannya sebagai ancaman dan kesempatan, maka manajer melakukan suatu peta keterkaitan, merangkum hubungan yang didasari antara faktor-faktor lingkungan dan kemungkinan tindakan organisasi. Dari berbekal informasi yang dirangkum tersebut, maka manajer dapat mengambil tindakan untuk mengurangi dampak dari ancaman dan menggunakan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan. Sekian pembahasan video materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.